Haleluya, shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam merdeka, selamat hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-75. Izinkan saya hari ini memberikan kebenaran firman Tuhan, kata-kata kekuatan, kata-kata penggembalaan buat kita semua di dalam bulan Agustus tahun 2020. Beberapa waktu yang lalu saya membagikan sebuah visi lokal buat kita semua membingkai ulang kehidupan. Ada 4 hal yang kita harus lakukan dalam membingkai ulang kehidupan. Lebih lagi di tengah pandemi, lebih lagi di tengah-tengah keadaan situasi, kondisi, segala sesuatu tekanan, kekhawatiran, ketakutan yang terus melanda hiruk pikuk, tekanan-tekanan yang kita hadapi, baik dalam pekerjaan, baik dalam rumah, pelayanan, ataupun di berbagai tempat. Dan hari ini saya rindu membagi firman Tuhan untuk kita melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan Allah. Judulnya adalah jangan suka-suka. Judulnya adalah jangan suka-suka. Kenapa saudara? Karena ada banyak orang yang sudah mulai kehilangan kesabaran. Ada banyak orang yang sudah mulai kehilangan logika berpikirnya. Ada banyak orang yang sudah tidak dapat menunggu, apalagi juga dalam kehidupan orang percaya. Dengan 1001 alasan yang mungkin kelihatan benar, yang mungkin kelihatan rohani, bahkan mereka sepertinya memaksakan apa yang menjadi buah pikir, apa yang menjadi kehendak, apa yang menjadi maunya dalam kehidupan mereka. Alkitab katakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja mendatangkan kebaikan. Dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 9-10, karena itu berdoalah demikian: Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak Tuhan Yesus di bumi seperti di sorga. Tapi ada banyak orang saudara, bahkan orang yang percaya, sepertinya mereka tidak mampu untuk bertahan, tidak mampu sabar, dan mereka sepertinya memaksakan kehendak mereka dengan rencana Allah. Alkitab mencatat ada beberapa kali Tuhan sepertinya mengizinkan mereka memaksakan kehendak mereka. Sepertinya Tuhan izinkan apa yang mereka minta terjadi dalam doa mereka. Tetapi ada resiko yang besar, ada risiko yang begitu berat yang mereka harus tanggung. Saya mencatat saudara-saudara tentang bagian-bagian bagaimana raja, bagaimana bangsa memasakkan kehendak mereka. Salah satu contoh, bangsa Israel menghendaki seorang raja. Ditulis dalam 1 Samuel pasal yang ke-8. Waktu itu Samuel sudah menjadi tua, anak-anaknya tidak punya kapasitas sebagai pemimpin. Para tua-tua orang Israel datang kepada Samuel dan mereka berkata dengan terus terang bahwa Samuel telah tua dan anak-anaknya tidak punya kapasitas menjadi raja. Mereka katakan bahwa mereka menghendaki seorang raja sama seperti bangsa di dunia. Padahal waktu itu Israel adalah bangsa autokrasi di mana Tuhan sendiri yang menjadi kekuatan pemimpin dalam bangsa ini. Apa yang terjadi saudara? Waktu mereka minta, Tuhan marah sebenarnya. Lalu Tuhan kasih kepada mereka lewat Nabi Samuel peringatan. Kalau engkau minta raja, anak laki-laki akan menjadi tentara, akan menjadi penunggu istana, akan menjadi pembuat pedang, tombak, senjata perang. Anakmu perempuan akan menjadi tukang masak, akan menjaga ladang-ladang, dan ladangmu juga akan menjadi bagian istana. Kambing dombamu 1/10 yang terbaik akan menjadi istana. Tapi bangsa ini menolak dan bangsa ini tetap menghendaki seorang raja. Apa yang terjadi saudara-saudara? Akhirnya Tuhan memberikan kepada mereka seorang raja. Itulah namanya Saul. Tetapi Alkitab mencatat kalau engkau telah menerima jawabanmu, ada raja di tengah-tengahmu, firman Allah berkata, engkau akan menjadi budaknya dan engkau akan berteriak karena raja yang engkau pilih. Tidak ada satupun raja yang diterima dengan baik. Ada banyak sekali bangsa ini mengalami keterbatasan karena raja yang mereka pilih sendiri.
Hal yang kedua saudara yang saya catat adalah sejarah di padang gurun. Mana yang turun dari sorga. Kalau saudara baca di dalam Mazmur pasal ke-78, mereka dibagi roti. Rotinya namanya mana, roti yang turun dari sorga. Di situ dikatakan bahwa mereka makan roti tanpa bersusah payah. 40 tahun Tuhan sediakan dengan berlimpah. Rasanya manis. Alkitab katakan itu seperti rotinya malaikat. Kalau saudara pernah membaca kisah Elia, bagaimana Elia berjalan menuju gunung Horeb, dia makan makanan yang dikirimkan oleh Allah lewat mujizatnya. Dan dia makan 40 hari, 40 malam, tidak makan lagi sampai ke gunung Horeb. Makanan ini makanan yang hebat dan luar biasa. Tapi mereka inginkan daging. Mereka inginkan sesuatu yang menjadi keinginan mereka sendiri, saudara-saudara. Alkitab mengatakan Tuhan kirim burung puyuh. Dan mereka begitu diberkati karena burung puyuh itu akan datang dengan sendirinya tanpa mereka bersusah payah. Tetapi mereka, Alkitab katakan dalam Bilangan pasal ke-11 ayat 4-6, mereka kerasukan nafsu rakus daging. Waktu mereka makan daging itu selagi masih ada di mulutnya, mereka sudah ambil daging lain untuk memakannya. Alkitab katakan banyak dari mereka mati di padang gurun. Kenapa? Karena kerasukan hawa nafsu daging. Alkitab ketiga menyatakan contoh tentang orang yang memaksakan kehendaknya, namanya seorang anak bungsu. Di dalam Lukas pasal 15 ayat 11-17, firman Allah katakan ada seorang anak meminta warisan kepada bapaknya. Anak bungsu ini meminta haknya sebelum pada waktunya. Dan ayahnya memberikan kepadanya apa yang menjadi haknya walaupun dengan berat hati. Anak bungsu ini belum bisa dipercayai. Anak bungsu ini belum bisa mengatur harta yang begitu besar. Dan waktu dia terima harta, dia pergi, dia jual segala harta miliknya, dia foya-foya. Dan kita tahu ceritanya, dia menjadi miskin karena ada kelaparan. Dia bekerja memberi makan babi, tapi dia pun kelaparan. Makan nasi babinya sendiri pun dia tidak dapat. Alkitab katakan dia menyesal. Kata firman Allah, betapa banyak orang upahan di rumah Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Jangan suka-suka dengan Tuhan. Jangan paksakan kehendakmu dengan Allah. Engkau bisa mengalami seperti bangsa Israel yang berteriak karena mereka mengalami penindasan. Engkau bisa mengalami seperti bangsa Israel yang mati di padang gurun kerasukan hawa nafsu daging. Bahkan engkau bisa mati kelaparan seperti perumpamaan anak muda ini. Pertanyaannya buat saya dan saudara, bagaimana supaya hidup kita di tengah pandemi keadaan ini, kita tidak suka-suka keinginan kita, kita nggak paksakan kehendak kita, biar kita belajar membingkai ulang kehidupan hidup saya dan saudara dalam anugerah Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Mari kita buka firman Allah. Hidup yang bagaimanakah? Hidup yang tidak memaksakan kehendak di hadapan Tuhan. Dan langkah seperti apa sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang taat akan kebenaran firman-Nya. Yang pertama diambil dalam Filipi 4 ayat 6-9, saudara-saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bagaimanakah kunci langkah kita untuk tetap ikut kehendak Allah? Tidak maksa apa yang menjadi kehendak saya dan saudara. Berdamai dengan Allah, itu jawabannya. Berdamai dengan Allah, itu artinya tentram. Itu artinya tenang dengan segala apa yang Allah rindukan, dengan segala apa yang menjadi rancangkan buat saya dan saudara. Nah, bagaimanakah kita bisa berdamai dengan Allah?
Alkitab memberi kepada kita jalan, Alkitab memberi kepada kita sebuah langkah. Berdamai dengan Allah, hal yang pertama adalah berdamai dengan keinginan pribadimu. Berdamai dengan Allah, pertama kali engkau harus bisa tahu, bisa kontrol keinginan pribadimu sendiri. Kata firman Allah, jangan khawatir, jangan cemas. Kata firman Allah, jangan engkau berpikir terlalu lebih tentang segala apapun juga, tapi nyatakanlah di dalam doa dan permohonanmu. Kadangkala kita saudara-saudara mengalami tekanan dan kita mulai tidak tenang dalam hidup ini. Segala kekhawatiran munculnya bukan dari luar. Saudara, kekhawatiran bukan muncul dari keadaan yang ada di luar. Orang kaya bisa khawatir, orang hebat bisa khawatir, hamba Tuhan bisa khawatir. Orang yang sepertinya baik, luar biasa, terkenal, pahlawan juga bisa khawatir. Karena khawatir itu datangnya dari dalam. Demikian juga saya dan saudara, mari berdamai dengan keinginan kita sendiri, saudara-saudara. Dari keinginan apa yang menjadi fokus saya dan saudara, mulai kontrol apa yang efektif, efisien, apa yang berkaitan dengan menjadi kehendak kerinduan Allah tentang segala sesuatu. Karena ada banyak orang saudara nggak bisa mengontrol dirinya sendiri. Pandemi 2020 ini menjadi sebuah contoh yang luar biasa. Dimanapun tempat saudara-saudara, di belahan bumi Amerika, Eropa, bahkan yang ada di Asia, COVID ini tetap menjadi sebuah momok yang menakutkan. Kenapa? Karena selain tidak ada vaksin, tidak ada obat yang menjadi penawarnya, orang-orangnya juga dalam tanda petik degil, sukar dibagi tahu. Jangan pergi tanpa pakai masker, terus cuci tangan, jaga jarak. Yang paling mengerikan adalah mereka harus tinggal di rumah. Dan sampai hari ini mereka tidak tahan, saudara-saudara, untuk tidak pergi dari rumah mereka. Dan akhirnya apa terjadi? Pandemi itu berlanjut dan makin hari semakin banyak korban yang terinfeksi. Berdamai dengan Allah, bagian selanjutnya adalah berdamai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Berdamai dengan apa yang menjadi keputusan Allah. Yang mengerti katakan amin. Kata firman Allah, biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Ternyata rencana Allah itu melampaui. Melampaui itu dalam bahasa yang lain disebut kata melebihi. Dia ada yang paling atas, dia ada yang paling top, saudara-saudara. Jadi kalau kita di sini debut tanah, tidak mengerti, tidak memahami, wajar, karena Allah ada di atas, Allah ada di sorga, Allah ada dalam kekekalan. Rencana rancangan Dia adalah dalam segala segi kehidupan kita awal sampai akhir. Kita nggak tahu karena kita bicara tentang hari ini. Kita hanya bicara tentang kehidupan di bumi ini. Mata kita hanya bisa memandang dengan terbatas. Tubuh kita, kehidupan kita terbatas. Jadi hari ini mari kita berdamai dengan rencana-rencana Allah. Supaya apa? Supaya kita bisa berdamai dengan Tuhan. Dan berdamai dengan Allah, bagian selanjutnya adalah berdamai dengan alam pikiranmu sendiri. Ayat Alkitab katakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan seterusnya, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang menjadi pikiran saya dan saudara? Pikiran kita punya kreativitas. Pikiran kita punya ide-ide yang baru tiap hari. Tetapi kalau pikiran kita gak berdamai dengan Allah, maka pikiran kita akan menjadi sumber masalah. Ide kreatif saudara yang hebat luar biasa, tapi tidak berdamai dengan rencana Allah, tidak berdamai dengan firman Allah, maka semua ide kreativitasmu justru bisa membawa engkau jatuh. Oleh sebab itu mari anak-anak muda, khususnya keluarga-keluarga, hamba-hamba Tuhan dimanapun kita berada, waktu kita membingkai ulang kehidupan, kita tidak suka-suka memaksakan kehendak kita. Sepertinya itu kelihatan rohani, sepertinya mungkin itu masuk logika. Caranya adalah berdamai dengan Allah. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, jemaat yang saya kasihi, untuk sama-sama kita hidup dalam kehendak Allah, tidak suka-suka memaksakan kehendakmu, belajar mencukupkan diri. Dalam Filipi 4 ayat 10-13, aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan.
Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jangan suka-suka memaksakan kehendakmu. Cara yang kedua adalah belajar mencukupkan diri. Ayat Alkitab katakan, kukatakan ini bukanlah suatu kekurangan atau mengingat sesuatu, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala perkara. Kita mau belajar saudara-saudara untuk apa? Untuk belajar mencukupkan diri. Dan hari ini dengan pandemi dan keadaan situasi, saya sebagai hamba Tuhan mengalami saudara-saudara dalam kehidupan gereja, jemaat, pribadi, dalam segala sesuatu, keluarga, bahkan orang-orang yang ada di sekeliling saya, saudara, mereka sedang berjuang untuk kehidupan mereka sendiri. Tapi hari ini ada 3 bagian momen, 3 bagian yang harus kita pelajari. Bagaimana kita belajar mencukupkan diri. Itu tidak mudah, saudara-saudara. Hal ini bukannya hal yang biasa kita akan alami, tapi kadang-kadang menjadi hal yang luar biasa, hingga banyak kita saudara-saudara menjadi tidak sabar, tidak bisa menanti rencana-rancangan Allah. Momen waktu kita disuruh belajar mencukupkan diri, Alkitab katakan waktu kita dilupakan, waktu kita mengalami ditinggalkan, saudara-saudara. Siapakah dia? Paulus. Kata firman Allah, aku sangat bersuka cita bahwa akhirnya pikiran dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Paulus pernah mengalami ditinggalkan. Paulus melayani Tuhan 33 tahun kurang lebih. Di awal pelayanannya sampai akhirnya dia banyak bangun gereja Tuhan. Dia keliling dalam pelayanan misi dunia 3 kali selama kurang lebih 14 tahun. Dan dia belajar untuk apa? Untuk membagi. Dia seorang pekerja tukang kemah, dia seorang doktor teologi. Dia juga adalah orang yang dalam pengertian saya adalah orang yang berkecukupan. Tetapi pada waktu dia mengalami kekurangan, sepertinya tidak ada satupun yang mengingat dia. Alkitab mengatakan bahwa Paulus mengalami ditinggalkan, sering dilupakan. Dalam seluruh perjalanannya, pelayanannya, dari seluruh banyak kota-kota jemaat yang dibangunnya, hanya jemaat di Filipi saja yang membantu memberikan keuangan, menopang pelayanan Paulus. Paulus bukan tipe minta-minta. Paulus bukan tipe yang suka membebankan beban berat buat orang-orang yang dilayani. Tapi sukar buat kami sebagai hamba Tuhan juga, sebagai orang-orang yang mungkin melayani, sebagai orang-orang yang sering memberi, menabur. Tapi satu waktu kita mengalami kekurangan, orang sepertinya melupakan kita. Tapi belajar mencukupkan diri, saudara-saudara. Engkau harus belajar mencukupkan kehidupanmu dengan apa yang ada. Jangan pernah engkau tidak sukarela mengingat-ingat apa yang pernah engkau buat dalam pelayanan untuk orang lain. Paulus, dia belajar mencukupkan diri ketika dia dilupakan atau ditinggalkan. Paulus, dia belajar untuk mencukupkan diri waktu dia tahu bahwa dia akan mengalami satu saat kekurangan dan kelimpahan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Alkitab mengatakan bahwa dia melihat dengan matanya, dia merasakan dengan dagingnya, dia merasakan dengan memaknai seluruh kehidupannya. Dan ayat Alkitab katakan, ayat yang ke-12, dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu pun yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Kalau saudara belajar baik-baik, Paulus belajar untuk make it low. Dia sering membawa kehidupannya bring low. Artinya apa? Sengaja untuk membuat kurang. Dia tahu apa kelimpahan, dia tahu apa kehidupan yang lebih dari apa yang menjadi kehidupan pribadinya. Paulus adalah orang yang tidak menikah. Paulus adalah orang yang tidak punya tanggung jawab mungkin dalam keluarga. Tapi bukan itu masalahnya, saudara-saudara. Tapi dia memberikan kehidupannya untuk apa? Untuk bisa memberi, menabur. Supaya dia tahu waktu dia kelebihan, dia tahu bagaimana rasanya kekurangan. Ada banyak orang Kristen yang gak bisa melihat bagaimana
hidupnya kekurangan, penuh dengan sungut-sungut, penuh dengan segala tantangan. Kalau saudara lihat kehidupan yang aslinya, kalau saudara lihat di keadaan yang betul-betul dahsyat pandemi 2020 ini, ada banyak kita justru harus mengucap syukur karena ternyata engkau masih berlimpah. Engkau masih punya tabungan, engkau masih punya rumah, engkau masih punya harta bergerak, engkau masih punya deposito, engkau masih punya pekerjaan, engkau masih ada orang-orang yang memperhatikan. Tapi ada banyak di luar sana, saudara-saudara, itu tidak ada siapa-siapa. Hari ini jangan saudara-saudara cuma tahu hanya kekurangan. Tahu dirilah untuk memingkai ulang kehidupan bahwa engkau juga adalah orang yang berlimpah-limpah di hadapan Allah. Ukuran limpah bukan ukuran harta, ukuran limpah bukan ukuran banyaknya keuangan ataupun sesuatu yang berharga. Ukuran kelimpahan bagaimana ucapan syukur itu mengalir dalam diri. Amin. Hingga kata firman Allah, Paulus berkata, kunci untuk mencukupkan diri, belajar mencukupkan diri, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, kalau saudara mau berani mencukupkan diri, artinya apa? Berani untuk beriman, berani percaya bahwa Tuhan akan memberi kekuatan kepada saudara. Hanya melalui Tuhan Yesus Kristuslah, di tengah-tengah keadaan, kondisi, segala sesuatu yang sepertinya di luar kontrol kehidupan saudara, justru di situ waktu engkau sabar, Tuhan akan memberi kekuatan, Tuhan akan memberi otoritas, Tuhan akan memberikan kepada saudara wewenang. Dan hari ini, jangan paksa Tuhan, jangan suka-sukamu. Biarlah kita belajar merendahkan diri, ikut kehendaknya Tuhan. Dan waktu engkau taat, dan waktu engkau setia, Tuhan kasih wewenang, Tuhan kasih otoritas, dan engkau akan melihat jalan keluar yang luar biasa. Jangan suka-suka yang kedua, belajar mencukupkan diri. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, dalam membingkai ulang kehidupan kita, jangan suka-sukamu, jangan paksa kehendakmu. Cara yang ketiga, di tengah tantangan, rintangan, di tengah kondisi yang sampai hari masih terus terjadi, kenal Allah dengan pasti. Kenal Tuhanmu dengan pasti. 1 Yohanes 2 pasal yang ke-13 dan 16. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan si jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dalam firman Allah. Diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan si jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Mengapa hidup orang percaya suka-suka? Mengapa hidup orang percaya seperti yang memasakkan kehendaknya kepada Allah? Karena ketiga, dia tidak kenal Allahnya dengan pasti. Dia tidak kenal firman-Nya dengan pasti. Hari ini saudara-saudara, kalau saudara mau membingkai ulang kehidupan, mau tidak mau kita harus kembali kepada firman-Nya. Kita mau tidak mau harus mengenal Bapa kita yang setia, yang mengasihi saya saudara, yang menyerahkan yang terbaik buat kita semua di tempat ini. Alkitab katakan tidak ada bapa di muka bumi yang memberikan ular ganti roti. Tidak ada bapa di dunia ini yang memberikan kalajengking ganti ikan. Seburuk-buruknya bapa di bumi ini memberi yang terbaik buat anaknya, apalagi bapa kita yang di surga. Bagaimanakah saya dan saudara umat Tuhan bisa belajar untuk mengenal Allah, mengenal Bapa dengan baik? Alkitab katakan mau tidak mau strategi yang terbaik mengenal Allah adalah dengan belajar. Melalui pengajaran COVID-19 2020 ada dua segmen yang terpenting terjadi dalam gereja Tuhan. Yang pertama adalah kembali kepada keluarga, kembali kepada persekutuan orang tua bersama dengan anak-anak dan anak-anak bersama dengan orang tua. Tetapi jujur saudara, gereja terlambat. Kenapa? Karena banyak orang tua yang tidak siap menjadi pengkhotbah, menjadi pembicara, menjadi pendoa, menjadi mentoring buat mereka. Tapi hal yang kedua yang harus dilakukan oleh gereja Tuhan, karena sampai hari ini gereja masih tutup, gereja Tuhan sampai hari ini masih terbatas untuk melayani, adalah pengajaran.
Strategi yang terbaik buat kita hari ini adalah lewat pengajaran. Pertanyaannya, apakah di era pandemi, di era tantangan rintangan, masih cukupkah waktu, masih adakah hati yang terbeban, masih siapkah saudara memberikan hidupmu, telingamu, pikiranmu untuk belajar kebenaran firman Allah? Ayat Alkitab katakan, aku menuliskan, bicara buku. Buku bicara tentang namanya sebuah ilmu. Ilmu itu bicara sebuah hal dalam kelas, dan kelas itu bicara sebuah didikan dan pengajaran. 5 kali ditujukan, saudara-saudara, aku menuliskan kepada kamu bapak-bapak dan anak. Ini bicara apa? Bicara generasi. Ini bicara apa? Bicara tentang bapak dan anak. Bicara keluarga. Tapi ada banyak dari kita saudara-saudara yang sepertinya anggap remeh. Berpuluh-puluh juta seorang bapak memberikan uangnya untuk mendidik anak di sekolah dunia. Yang saya katakan itu bukan salah. Tapi hampir saya katakan hampir, seluruh bapak di dunia ini tidak mau keluar biaya untuk anaknya belajar tentang teologi. Dia anggap teologi, dia anggap mengenal bapak itu adalah hal yang simpel, hal yang biasa. Kalau boleh gereja yang buat itu semua. Sampai hari ini saudara-saudara, perhatikan baik-baik buat kita semua tempat ini. Alkitab katakan, aku menuliskan kepada kamu, yang pernah pengajar kepada bapak-bapak, bahwa kamu telah mengenal Allah. Ini kunci keluarga. Kalau bapak di rumah tidak mengenal Allah dengan baik, maka seluruh keluarga akan mengalami masalah. Dituliskan lagi, aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Allah. Kalau ada yang mendengar hari ini adalah seorang bapak, belajarlah untuk kenal Tuhan sungguh-sungguh. Kita berasal dari keluarga yang mungkin ada bapak tapi tidak punya fungsi rohani. Bapak kita tidak mengerti Bapa yang di sorga dengan benar. Ada banyak kita kecewa, kita gak bisa lihat figur Bapa yang mengasihi. Kita gak bisa melihat figur Bapa yang punya kerajaan sorga. Figur Bapa yang menuntun kita dalam kebenaran. Figur Bapa yang membawa kita dalam kehendak dan keridhaan Allah. Tapi hari ini belajarlah, Tuhan sendiri menjadi kekuatan buat kita. Seorang Bapak punya tugas untuk mementor. Seorang Bapak punya tugas untuk mendampingi dan menasehati. Tapi saya melihat dalam ladang pelayanan kami sampai 17 tahun. Hampir, kalau saya tidak salah, saudara, hampir 80% bapak kami yang di rumah tidak mendampingi. Bapak kami tidak menasehati. Bapak kami tidak mementoring, mendoakan, menguatkan. Yang ada memukuli, yang ada membodohi, yang ada membuat kami mati dalam masa depan cita-cita. Yang ada justru mempeloroti kami, membuat kami susah. Hanya minta uangnya, hanya minta apa yang mereka harus bagi pada mereka. Tapi bapak di rumah tidak bertanggung jawab untuk masa depannya. Tapi kata firman Allah, jangan kecewa. Kata firman Allah, aku menuliskan kepada kamu, hai anak-anak, dan hari saya berbicara kepada anak milenial, bahwa engkau kuat dan mengalah kasih jahat. Bahwa engkau kuat dan mengalah kasih jahat. Kalaupun engkau tidak punya bapak yang bisa mementormu, kalau engkau tidak punya orang tua yang bisa menasehatimu, tapi tetap masih ada firman Tuhan yang bisa memberi kekuatan kepadamu, dan engkau bisa mengalah kasih jahat. Jadi apapun yang kita alami hari ini, doa saya buat saya dan saudara semua tempat ini, di era pandemi, di era tantangan rintangan, tetap izinkan dirimu untuk belajar kebenaran firman Allah. Mungkin perlu waktu, mungkin perlu biaya, mungkin perlu banyak yang harus dikeluarkan, tapi percayalah, karena pengajaran itu bicara generasi, itu akan bicara sebuah kehendak Allah yang terus berterusan, berkelanjutan sampai seterusnya. Bagaimana kita bisa mengenal Allah dengan baik? Bagaimana kita bisa mengenal Allah dengan pasti? Strategi yang kedua, cara yang mau tidak mau adalah dengan kualitas kasih. Kalau saudara mau mengenal Allah dengan pasti, hanya pendekatannya dengan kasih. Janganlah kamu mengasihi dunia dengan apa yang di dalamnya. Kata mengasihi dalam bahasa aslinya adalah agapao. Agapao berasal dari kata agape. Agape itu adalah cinta yang bersifat total, kerap ditujukan kepada ciptaannya oleh Tuhan. Jadi cinta agape adalah cinta dari atas, dari sorga kepada bumi atau kepada yang di bawah. Tapi Alkitab katakan cinta ini, cinta yang levelnya tertinggi, cinta yang lebih dari bisa kita impikan. Bagaimana sorga bisa mengasihi kita, bagaimana Bapa bisa menyayangi saya dan saudara. Tapi tergadai di tengah-tengah keadaan rintangan kehidupan kita yang sampai hari ini masih terus terjadi.
Alkitab mengatakan bahwa kualitas kasih kita kepada Allah mulai mengendor, mulai lama-lama berkurang, saudara-saudara. Dan hari ini jangan sampai kualitas kasihmu berkurang. Dunia boleh berubah, tantangan boleh ada, masalah boleh silih berganti, tapi kualitas kasihmu tetap terjaga. Yang mau katakan amin? Ada beberapa hal yang membuat kualitas kasihmu, yang mengganggu pemahamanmu, yang mengganggu pengenalanmu akan Allah. Yang pertama adalah keinginan daging. Keinginan daging, saudara. Makan, minum, segala sesuatu, saudara-saudara, yang kamu dengar, segala sesuatu yang menutupi tulang ini, saudara-saudara, itu kadang-kadang menguasaimu. Hati-hati dengan keinginan dagingmu, saudara-saudara. Kita ada dalam dunia sosial media, kita ada dalam kecanggihan teknologi, internet, dan segala sesuatu disajikan di handphone saudara. Dan saudara lihat itu pagi sampai malam, dari Senin sampai ke Senin, 24 hours, semua informasi dibagikan, dan kadang-kadang keinginan daging kita terpengaruh. Kenalilah Allah. Kita boleh lihat apa yang dari dunia, tapi jangan sampai kita kena dengan kasih dunia. Bagian yang kedua namanya keinginan mata. Mata memandang, saudara berpikir, dan akhirnya saudara mengenal dan mengetahui dunia. Dan akhirnya apa yang saudara lihat, itu akhirnya turun ke dalam hati. Dan saudara akan cari tahu, dan saudara inginkan apa yang saudara lihat dengan mata saudara. Apa yang bisa mempengaruhi kualitas kasih saudara? Yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Percaya kepada kekuatanmu sendiri, percaya kepada sumber kehidupanmu sendiri. Engkau menolak didikan Allah, engkau menolak segala sesuatu yang bicara hukum, engkau menolak segala sesuatu yang bicara tentang kekekalan. Hari-hari ini kualitas kasih kita kepada Tuhan bukan justru makin melemah. Doa saya di tengah pandemi, keadaan situasi kondisi, keadaan kita makin tetap dahsyat, luar biasa. Yang mengerti katakan amin. Jangan salah langkah, jangan hidup suka-sukamu memaksakan kehendakmu kepada Allah Bapa. Tapi biarlah kita belajar taat dan setia. Jangan ikuti apa yang orang lain lakukan, jangan ikuti apa yang mereka kerjakan. Tapi doa saya, bingkai ulang kehidupan, jangan paksa kehendakmu dengan Allah. Caranya, hiduplah berdamai dengan Tuhan. Cara yang kedua, belajarlah mencukupkan diri dalam segala perkara. Dan cara yang ketiga, kenalilah Allahmu dengan pasti. Semangat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Amin.